354, Rencana Konyol. Rea ingin menjebak Pramono, ujar Bram. Memulai pembicaraan. Saat ini, Raditya dan Bram berada di pinggir lapangan yang cukup sepi. Mereka berbicara di dalam mobil. Sebelumnya, Raditya sudah menyuruh supirnya untuk pergi. Menjebak Pramono, tegas Raditya. Tidak percaya dengan ucapan pria di sampingnya. Bram mengangguk. Rea yakin bisa memancing Pramono dan menangkapnya sendiri. Tapi, dia butuh bantuanku untuk menjalankan rencananya, jelas Bram. Jangan main-main Bram. Kamu pikir aku percaya? Dengus Raditya. Merasa lucu dengan penjelasan Bram. Rea tidak mungkin merencanakan hal konyol seperti itu. Konyol. Bram mendelik pada mantan iparnya. Alisnya terangkat meminta penjelasan. Raditya mendengus kasar. Tentu saja baginya rencana Rea adalah hal konyol. Nurman dan anak buahnya saja tidak berhasil menangkap Pramono, apalagi Rea. Raditya tidak habis pikir dengan jalan pikiran istrinya. Apa maksudmu dengan konyol? Kamu menganggap perbuatan Rea suatu kekonyolan. Cecar Bram, menebak isi pikiran Raditya. Bukan begitu, elak Raditya. Dia membalas tatapan Bram dengan datar. Franz dan anak buahku saja, belum berhasil menangkap pria itu. Bagaimana mungkin Rea bisa melakukannya? Bram tertawa kering. Tepat. Itu yang aku katakan pada Rea, tapi istrimu tetap bersikeras. Rea memang kepala batu. Kalau sudah memiliki satu pandangan susah untuk dirubah. Raditya menggeram. Tidak suka mendengar perkataan Bram. Dia merasa kata-kata Bram mengandung perhatian. Raditya tidak suka pria lain memperhatikan istrinya. Kamu bisa saja menolaknya dengan tegas. Akan sangat berbahaya jika Pramono sampai berhasil mendekati Rea. Dia bisa mencelakai bayi kami. Bram terkesiap. Mencelakakan bayi kalian. Apa maksudmu? Perhatian Bram tertuju pada Raditya sepenuhnya. Pramono mengincar bayi kami. Dia memasukkan obat penggugur kandungan dalam gelas yang hampir Rea minum. Apa? Pekik Bram. Wajahnya terlihat kesal. Brengsek. Ini tidak bisa dibiarkan. Lalu, apa kamu sudah berhasil mendapatkan pria itu? Raditya menggeleng. Pria itu berada di Solo. Franz dan Tante Mei sedang mengurusnya. CK. Pantas saja Rea sampai turun tangan. Ternyata kerja kalian lamban, decak Bram. Raditya mendelik. Jaga ucapanmu. Bram berdeham. Maaf. Bagaimanapun, Raditya adalah bosnya. Bram masih ingat harus bersikap hormat padanya. Batalkan rencana kalian. Pramono biar aku yang urus, pinta Raditya setengah memerintah. Tidak bisa. Tolak Bram. Raditya melayangkan tatapan tajam. Bram menghela. Aku sudah membuat perjanjian dengan Rea. Tatapan Bram menerawang. Entah belajar dari mana, tapi Rea memberiku surat perjanjian. Raditya mengernyit. Ragu dengan perkataan Bram. Perjanjian di atas materai, mirip dengan perjanjian kerja di perusahaan. Dia mengancam akan membawaku ke jalur hukum jika aku melanggarnya, tambah Bram. Raditya menautkan alis. Memangnya apa isi perjanjian itu? Rahasia, jawab Bram dengan cepat. Masing-masing dari kami tidak boleh menyebutkan isi perjanjian itu. Lalu, kenapa kamu mengatakannya padaku? Desis Raditya. Geram dengan rahasia yang diberitahukan setengah-setengah. Bram terkekeh. Karena dalam perjanjian itu tidak disebutkan, aku tidak boleh memberitahumu tentang tujuan Rea meminta bantuan. Raditya mengeratkan gigi. Bicara dengan Bram membuatnya kesal. Dia memijat pelipisnya sejenak. Dengar, Pramono sedang berada di Solo. Jadi, apapun rencana kalian, batalkan. Karena tidak akan berguna. Aku tahu. Tapi sepertinya Rea meyakini hal lain. Dia sangat yakin, Pramono berada di sekitarnya. Bram menghela. Rea tidak memberitahukan secara rinci rencananya. Dia hanya memintaku mencari orang untuk melindungi temannya saja. Temannya. Bram mengangguk. Nita. Nita. Lagi-lagi wanita sialan itu. Bram terkesiap mendengar umpatan Raditya. Dia menggeser duduknya. Berhati-hati, karena suasana hati Raditya sedang buruk. Dretetete dretetete dretetete. Bram terlonjak mendengar suara getar ponselnya. Raditya memicingkan mata, penasaran dengan orang yang menghubungi Bram. Rea, tutur Bram seraya memperlihatkan layar ponselnya. Tangan Raditya terkepal. Angkat. Jangan katakan aku bersamamu. Bram mengangguk. Jarinya bergerak menerima panggilan dari Rea. Bram, kamu belum menjemput Nita.
Bram melirik Raditya. Aku masih berada di kafe. Di kafe. Bram, Nita sudah menunggumu dari setengah jam lalu. Cepat jemput dia, nanti Aditya keburu pulang. Nina saja sudah berada di sini. Iya, aku jalan sebentar lagi, jawab Bram. Bagaimana dengan pria kekar yang aku pesan? Kamu sudah mendapatkannya. Bram melirik Raditya. Nampak, Raditya yang terlihat kesal. Rhea, kita bicarakan ini di lewat pesan saja. Sekalian aku infokan harganya. Tidak, jangan mengirim pesan, Aditya bisa salah paham kalau sampai terbaca. Kamu beritahu saja, berapa jumlah yang harus aku bayar. Bram diam. Dia melirik Raditya sekilas. Oke, nanti aku infokan. Aku juga belum tahu berapa harga mereka. Rhea memutuskan sambungan. Pria kekar, desis Raditya, meminta penjelasan. Pikirannya dipenuhi rasa curigai. Jangan salah paham. Rhea memintaku mencari bodyguard untuk menjaga dan mengawasi Nita. Raditya menautkan alis. Kenapa Rhea harus menjaga wanita itu? Aku tidak tahu. Jangan tanya padaku, tanyakan saja pada istrimu, jawab Bram dengan nada kesal. Karena Rhea pun tidak menjelaskan apapun padanya. Rhea hanya meminta dirinya untuk mengantar jemput Nita dan mencarikan bodyguard untuknya. Raditya menghembuskan napas kasar. Aku akan menyediakannya. Tapi, beritahu setiap gerak-gerik kalian. Bram diam. Dia berpikir, Rhea memang tidak mau suaminya terlibat, tapi menurut Bram, keterlibatan Raditya sangat diperlukan. Baiklah, aku setuju. Bram mantap Raditya yang masih menatap tajam kepadanya. Apalagi, tanya Bram, tidak paham arti tatapan Raditya. Apa maksudmu Rhea tidak bahagia hidup denganku? Apa dia berkata seperti itu padamu? Bram meringis. Dia mengusap tengkuk. Maaf. Tadi aku hanya asal bicara. Bram terkekeh kering. Aku takut mama dan papa sedih melihat menantu kesayangannya terluka, ujar Bram memanas-manasi. Raditya diam. Dia mengalihkan pandangannya keluar jendela. Ada perasaan lega saat mendengar Bram hanya membohonginya saja. Jangan meragukan Rhea. Orang buta saja tahu bagaimana perasaannya padamu. Dia bahagia hidup denganmu. Raditya melirik Bram. Nampak, pria itu tersenyum tulus padanya. Tatapan Bram menerawang. Saat kamu tidak ada, Rhea selalu bersedih. Walau dia tidak bercerita tentang kesedihannya, tapi air bening yang selalu menggenang di matanya mengatakan segalanya. Bram menepuk bahu Raditya. Aku tidak tahu sejak kapan Rhea bergantung padamu, tapi dia tidak pernah melakukan itu pada siapapun sebelumnya. Termasuk padaku yang sudah 5 tahun mendampinginya. Karena itu, jangan ragukan istrimu. Dia hanya mencintaimu. Raditya tersenyum. Hatinya lega. Entah perkataan Bram benar atau hanya bualan saja, tapi setidaknya, Bram mengakui kalau Rhea hanya mencintai Raditya. Aku pergi. Nita menungguku. Bram keluar dari mobil Raditya, lalu bergegas menghentikan taksi. Raditya menatap wallpaper layar ponselnya yang memperlihatkan foto dirinya dan Rhea. Dia merindukan istrinya. Belum sempat Raditya mendial nomor Rhea, telepon dari Rhea lebih dulu masuk. Aditya, kamu sudah makan siang? Tanya Rhea begitu sambungan terhubung. Belum, jawab Raditya. Senyumnya mengembang saat mendengar deru napas istrinya yang terdengar kesal. Sudah aku duga. Aku akan memesankan makanan dari restoran kesukaanmu. Bilang pada anak buahmu untuk mengambilnya di resepsionis. Jawab Raditya singkat. Sejenak, Raditya terdiam, mendengarkan Rhea yang berbicara dengan seorang perempuan. Aditya, aku dan Nina mau makan. Jangan lupakan makan siangmu. Aku menunggumu di rumah. Raditya tersenyum. Aku akan segera pulang setelah urusanku selesai. Panggilan terputus. Raditya mengernyit saat ada pesan baru masuk. Aku merindukanmu. Aku ingin mengatakan itu. Tapi ada Nina di sampingku. Senyum Raditya mengembang. Jarinya bergerak membalas pesan dari istrinya. Aku lebih merindukanmu. Aku akan pulang secepatnya. Tidak mau membuang waktu, Raditya meminta supir untuk melajukan mobil menuju Atmacorp. Dia ingin memakan makan siang yang sudah istrinya pesan. 355, Bayangan Semu. Bram sampai di depan kafe. Dia kembali ke kafe untuk mengambil mobil miliknya. Tepat ketika Bram turun dari taksi, Azalea menghampirinya dengan raut wajah khawatir. Bram, apa Aditya melukaimu lagi?
Azalea bertanya tanpa memikirkan dirinya sebagai Bella. Dia menilik wajah Bram dengan tatapan cemas. Aku baik-baik saja. Sudah aku bilang, semuanya hanya salah paham, jawab Bram. Bibirnya tersenyum seolah senang Azalea yang memperhatikannya. Azalea bernapas lega. Syukurlah. Aku kira kalian berkelahi lagi. Bram menatap lekat Azalea. Wanita itu menggunakan celemek dengan rambut yang dicepol asal. Tercium bau lemon dari tubuhnya. Membuat bibir Bram tersenyum melihatnya. Azalea heran dengan tatapan Bram. Dia memperhatikan dirinya sendiri. Ada apa? Apa ada sesuatu di wajahku? Tanya Azalea seraya mengusap wajah. Takut ada kotoran yang menempel. Sebelum menghampiri Bram, Azalea memang sedang berada di dapur. Dia membantu Ijah mencuci piring. Apa kotorannya sudah hilang? Tanya Azalea. Tangannya masih mengusap-usap wajah. Bram menggeleng. Tidak ada kotoran. Aku hanya merasa heran denganmu. Azalea mengernyit. Tidak paham kenapa Bram harus merasa heran dengan dirinya. Bram mendekat pada Azalea. Seingatku, kita tidak akrab sebelumnya. Kenapa kamu berbicara tidak formal padaku? Azalea tersentak, menyadari kecerobohannya. Sungguh, dia tidak sadar dengan hal yang dilakukannya. Azalea mengusap tengkuk. Itu, aku pikir kita, jawab Azalea terbata. Aku pergi, ucap Bram. Merasa kasihan dengan Azalea yang salah tingkah. Azalea mengernyit. Mau kemana Bram? Azalea merapatkan bibir merutuki dirinya yang terlalu penasaran. Sejujurnya, Azalea mencemaskan keselamatan pria itu. Menjemput Nita, jawab Bram dengan acuh. Kemudian masuk ke dalam mobil. Azalea mematung. Ekspresinya berubah muram. Nampak, kedua telapak tangannya terkepal. Ada letupan panas di dadanya yang merambat hingga kepala. Bram sialan. Brengsek. Desis Azalea kesal. Bram sampai di depan rumah berpetak yang memiliki warna cat yang sama dengan rumah lainnya. Nampak, Nita sudah menunggunya di depan gerbang. Bram pun menghentikan mobilnya tepat di hadapan wanita itu. Maaf membuatmu menunggu. Nita terkesiap melihat wajah Bram yang babak belur. Pak Bram, Anda berkelahi. Raut wajah Nita terlihat khawatir. Tidak, tadi ada kesalahpahaman saja, jawab Bram. Ayo naik, Rea sudah menunggu. Tanpa diminta dua kali, Nita segera naik ke dalam mobil Bram. Mereka pun meluncur ke rumah kediaman Aditama. Bram fokus memperhatikan jalan. Sedang Nita, diam-diam mencuri pandang menatap Bram. Nampak, kepalanya tertunduk malu-malu tapi tatapannya tertuju pada wajah Bram yang dipenuhi luka. Sejak kapan kamu mengenal Rea? Tanya Bram memecah keheningan. Sejak Rea bekerja di Atma Corp, jawab Nita dengan suara pelan. Merasa malu dan canggung berbicara dengan Bram. Lumayan lama, tanggap Bram, lalu suasana pun kembali hening. Sepanjang jalan, Nita meremas-remas tangannya. Berusaha mengurangi kegugupannya karena berdekatan dengan Bram. Dia merasa bermimpi bisa satu mobil dengan pria itu. Dulu, Nita sempat menyukai Bram. Tapi, karena sudah ada Azalea di sisinya, Nita pun menyerah dan melupakan perasaannya. Namun sekarang, Bram sudah sendiri. Dia merasa ada harapan. Karena itu, Nita langsung setuju saat Rea meminta dirinya datang ke rumah keluarga Atmaja dengan diantar Bram. Sudah sampai. Hah? Nita menatap Bram dengan wajah bingung. Bram menunjuk rumah besar di hadapannya. Rumah keluarga Atmaja. Nita tersenyum kering. Dia merasa bodoh. Sejenak, Nita terdiam. Tidak buru-buru turun. Bibirnya ingin mengucapkan terima kasih, namun lidahnya mendadak keluh. Jantungnya terlalu ribut hingga membuatnya susah bicara. Aku akan menjemputmu jika sudah selesai. Apa? Nita kembali melirik Bram dengan wajah bingung. Tidak percaya mendengar ucapan Bram. Dia kira, Bram hanya mengantar saja. Rea memintaku mengantar jemput kamu. Hari ini, besok, selama dia menginginkan kamu menemaninya, jelas Bram. Nita tersenyum kaku. Dia senang akan terus berdekatan dengan Bram. Tapi kata-kata Bram seolah menegaskan kalau Bram mengantar jemputnya hanya demi Rea. Nita merasa kecewa. Terima kasih, ujar Nita seraya turun dari mobil Bram. Sejenak, wanita itu berdiri di depan gerbang. Memperhatikan mobil Bram yang berlalu dari hadapannya. Bibir Nita tersenyum. Entah Bram mengantarnya karena Rea atau bukan, tapi tidak Nita pungkiri, dirinya senang bisa berdekatan dengannya.
Sepertinya, aku harus berterima kasih pada Rea, gumam Nita. Dia pun melangkah menuju pos penjagaan. Di dalam rumah, Rea yang mendengar Nita sudah datang segera menyambutnya ke teras. Nina yang sedang membaca majalah pun ikut keluar dari rumah. Nita kaget melihat keberadaan Nina. Sebelumnya, Rea tidak memberitahu Nita kalau Nina juga akan datang. Kamu sudah pindah ke rumah ini. Nina menggeleng. Pak Franz memintaku berkunjung untuk menemani Ibu Rea yang sendirian. CK, masih saja memanggil Ibu dan Bapak. Sudah aku bilang, panggil saja Rea, decak Rea. Mengingatkan iparnya yang masih memanggilnya dengan sebutan Ibu. Nina terkekeh. Maaf lupa. Rea dan Nita saling melempar senyum. Rea pun mengajak kedua sahabatnya pergi ke gazebo di samping rumah. Rea mengajak Nina duduk membelakangi pagar, sedang Nita menghadap pagar. Tanpa kedua sahabatnya sadari, Rea sudah mengatur posisi duduk mereka. Sayang Mirna tidak bisa cuti, tutur Nita menyayangkan formasi mereka yang kurang lengkap. Rea terkekeh. Atma Corp akan rugi jika mengizinkan pegawainya cuti bersama. Benar juga. Nina dan Nita ikut terkekeh. Mereka pun mengobrol seraya menikmati camilan yang sudah Rea siapkan. Dari kejauhan, tepatnya di samping rumah keluarga Atmaja, nampak beberapa petugas kebersihan tengah menyapu jalanan kompleks. Walau matahari sedang terik-teriknya, mereka tetap melakukan pekerjaan. Karena minggu ini adalah jadwal pembersihan. Hei, cepat kerja. Jangan hanya mengintip wanita kaya, bentak seorang pria pada pria lain yang memakai pakaian yang sama dengannya. Pria yang ditegur menatap tajam pria di hadapannya. Tanpa menggubris kata-kata pria itu, dia melanjutkan pekerjaannya sambil tetap memperhatikan Rea dan kawan-kawan. Kenapa dia ada di sini? Membuatku hilang konsentrasi saja, gumam Pramono menatap wanita yang duduk berhadapan dengan Rea. Sejenak, Pramono menatap punggung Rea yang membelakanginya. Bibir Pramono tersenyum. Dia membayangkan dirinya memeluk dan mengecupi punggung Rea. Ah, kapankah aku bisa melakukan itu? Menyentuh bidadariku dan menggumulinya. Batin Pramono. Tangan Pramono bergerak menyapu jalan, sedang pikirannya berkelana memikirkan wanita yang dipujanya. Pramono tertegun saat melihat Rea berdiri, lalu membantu pelayan yang membawa makan. Tatapan Pramono terpaku pada senyum di wajah Rea. Walau jaraknya dan Rea jauh, namun Pramono merasa mereka berdekatan. Pramono merasa Rea sedang tersenyum padanya. Rea, kamu memang sempurna. Cantik dalam keadaan apapun. Aku tidak sabar untuk segera memilikimu. Tunggu aku sebentar lagi, kita akan bersatu setelah persiapan rencanaku selesai, batinnya dengan penuh keyakinan. Bersambung.